Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya ibu akan mengabsen. Yang pertama, Nadia. Hadir, Bu. Kedua, Delima. Hadir, Bu. Elis. Hadir, Bu. Cahaya. Hadir, Bu. Dinita. Hadir. Yasi. Hadir. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang aplikasi virus, dan pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai ciri-ciri, bentuk, dan struktur virus. Apakah ada yang ingat apa saja bentuk-bentuk dari virus? Saya, Bu, Ya, ada bentuk kompleks, helical, spiral, sama poliedral. untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai replikasi virus, ibu ada pertanyaan pemantik. Kita tahu bahwa virus COVID-19 awal mulanya berasal dari kota Wuhan. Kenapa bisa sampai ke Indonesia dan bahkan seluruh dunia? Menyebar, Bu, melalui udara. Betul sekali. Dari proses penyebaran atau pembentukan kebanyakan virus tersebut dinamakan replikasi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu ketika Didi mampu menjelaskan 5 tahapan replikasi virus dari COVID-19, hepatitis, dan HIV pada siklus lipid dan isogenik secara runtut dan tepat melalui kegiatan diskusi, studi literatur, dan presentasi hasil kajian. Yang kedua, Ustaz Didi mampu menganalisis sebuah perbedaan dan bersamaan tahapan replikasi virus COVID-19, hepatitis, dan HIV pada siklus lipid dan isogenik serta menyajikannya dalam bentuk diagram Venn secara cepat melalui kegiatan studi literatur. Adapun metode pembelajarannya yaitu discovery learning, metode pendekatannya yaitu pembelajaran mendalam, metode pembelajarannya cara interaktif, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Dan dimensi pelajaran itulah ada kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya, singkat dari discovery learning yaitu yang pertama ada stimulasi, yang kedua problem statement, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data dan pembuktian, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Baik, Bu. Nah, untuk asesmennya yaitu yang pertama ada asesmen akademik yaitu guru melakukan pendampingan dan penilaian peserta didik dalam melakukan kerja kelompok. Yang kedua asesmen learning, penilaian lembar kerja peserta didik dan penilaian saat presentasi. Yang ketiga assessment of learning yaitu saat tes. Iya, Bu. Baik, sebelum memasuki tingkat yang pertama, Ibu ada SDK. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, nanti SDK-nya itu namanya buku belajar. Kalian ikuti Ibu ya. Ya. Buku belajar. Usiakan alat tulis. Fokuskan belajar. Tidak tahu, ku bertanya. Aku siap belajar. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa, Bu. Berdiri semua. Mulai 1, 2, 3. Aku belajar. Usiakan alat tulis. Fokuskan belajar. Tidak tahu, ku bertanya. Aku siap belajar. Yeay, yeay, yeay. Baik, memasuki singkat yang pertama yaitu
simulasi. Di sini Ibu akan membagi 3 kelompok terdiri dari 2 anak, di mana kelompok 1 yaitu ada Yosi dan Nadia, kelompok 2 ada Delima dan Yunita, kelompok 3 ada Cahaya dan Elis. Baik, Bu. Baik, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan membagikan KBD-nya. Baik, Bu. Nomor 1, nomor 2, Terima kasih. nomor 3. Menjelaskan petunjuk mengerjakan KBD-nya, yaitu kerjalah setiap buku dengan cermat dan juga kerjakan KBD ini secara berkelompok dan sesuai dengan materi yang sudah dibagi pada setiap kelompok, dan gunakan sumber belajar yang tersedia dan selanjutnya diskusikan setiap jawaban dengan anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan menggunakan PowerPoint. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu akan memberikan simulasi yang nanti kalian akan rumuskan masalah. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebut cocok dengan protein reseptor pada membran sel inang. Proses memperbanyak diri virus disebut dengan replikasi. Replikasi virus terdiri dari siklus litik dan lisogenik virus. Bakteriofage. Hak replikasi dan sintesis. Sel membuat komponen virus. 4. Tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan. Di saat ini, terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang yang pecah. Phage 4. Kromosom yang telah tersisipi prophage mengadakan replikasi yang terjadi. Prophage dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, silakan kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian untuk merumuskan masalah berdasarkan video tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup. Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Untuk kelompok 1 apa rumusan masalahnya? Kelompok 1 masalahnya bagaimana tahapan siklus litik dan lisogenik. Terus perbedaan dan persamaan pada virus COVID. Dan terus virus COVID itu litik apa lisogenik. Kelompok 2, Pada virus hepatitis termasuk dalam siklus litik atau siklus lisogenik atau keduanya. kelompok 3, Ada virus HIV termasuk dalam siklus litik atau siklus lisogenik atau keduanya. baik, kita sepakati rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana tahapan dari siklus litik dan lisogenik. Yang kedua, apa perbedaan siklus litik dan lisogenik. Yang ketiga, termasuk dalam siklus apa dari tiap-tiap virus tersebut. Baik, Bu. Baik, tingkat selanjutnya yaitu pengumpulan data. Di situ Ibu sudah ada barcode yang bisa kalian gunakan untuk sebagai sumber belajar. Baik, Bu. Silakan kalian untuk menyekan. Yang ini ya Bu. Ya. Masih Bu. Bisa? Bisa Bu. Selain dari yang sudah ada tersebut, kalian bisa mencari lebih lagi dari internet. Baik Bu. Apakah sudah semua kumpulan datanya? Sudah. Baik, selanjutnya yaitu sintaks selanjutnya itu pengolahan data.
di mana pada pengolahan data tersebut dari hasil pengumpulan data kalian nanti ditulis dalam kolom pengolahan data, dan setelah kalian tulis di situ nanti kalian membuat PPT untuk dipresentasikan. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Ada kesulitan? Berarti Ya, sulit di ini. Kalau pengolahan data dicatat dulu apa? baru langsung dibuat PPT. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ini ditulis di sini dulu terus dibuat PPT. Iya, tulis di sini. Nanti ada yang membuat PPT-nya ya. Iya. Siapa? Kelompok 1 bagaimana? Ya. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Tinggal selanjutnya yaitu pembuktian, di mana kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok siapa dulu yang akan presentasi? Kelompok 1 Bu. Baik, silakan. Jadi saya jadi virus. Baik, bisa dimulai. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas virus COVID-19. Yang pertama yaitu di sini virus itu menjadi ada 2 proses replikasi virus, yaitu litik dan isogenik. Dan ini siklus litiknya yaitu awalnya ada adopsi, lalu penetrasi, sintesis, keperakitan, lisis, kembali lagi ke adopsi. Ini dinamakan siklus litik. Selanjutnya ada siklus isogenik, campuran dari yang absorpsi sama penetrasi yang litik, lalu diintegrasi, multiplikasi sel inang. Lanjut. Ini persamaan perbedaan. Persamaannya melalui tahap pelekatan dan penetrasi dan sel. Perbedaannya sel inang di litik itu pecah, kalau di isogenik itu tidak pecah, dan genetik virusnya dibereskan ke anakan sel inang. Lanjut. Virus COVID itu termasuk siklus litik, bukan siklus isogenik, karena setelah virus masuk ke dalam sel inang, materi genetik virus langsung bekerja untuk memperbanyak diri. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, izin bertanya. Bagaimana peran RNA virus COVID-19 dalam proses replikasi di dalam sel inang? Mau langsung dijawab atau digabung dulu? Langsung Bu. Baik, silakan. RNA virus COVID-19 berperan sebagai catatan untuk sintesis protein virus dan sebagai bahan untuk membentuk RNA virus baru, sehingga memungkinkan terbentuknya virus-virus baru di dalam sel inang. Bagaimana Mbak Nita? Paham Bu, terima kasih. Baik, silakan ditutup. Mungkin saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok mana dulu? 2. Silakan. Sudah dikirim ya Bu? Halo. Baik, silakan dimulai. Minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang penyakit hepatitis. Perhatikan ya. Next. Hepatitis adalah merupakan virus tipe B atau BHV. Replikasi virus melibatkan pembentukan DNA di mana inti sel hati DNA ini dapat bertahan sangat lama dan tidak langsung merusak sel inang. Next. Pada virus hepatitis tipe B, HPV, replikasi virus melibatkan pembentukan DNA di mana inti sel hati
virus ini dapat berada dalam sel tanpa menyebabkan kematian sel secara langsung. Akan dilanjutkan oleh Mbak. Karena keberadaan DNA ini menginfeksi HIV dapat menjadi kronis, namun ketika virus mulai aktif, memperbanyak diri dan menghasilkan banyak partikel virus baru, sel hati dapat mengalami kerusakan dan kematian yang kejadiannya menyerupai fase litik meskipun tidak seagresif siklus litik pada bakteriofag. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Izin bertanya pada kelompok 2, apa yang terjadi pada sel hati ketika virus hepatitis B mulai aktif memperbanyak diri? Mungkin itu saja. Oh. Baik, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab, Bu. Silakan. Dari pertanyaannya Eris, apa yang terjadi pada sel hati ketika virus hepatitis B mulai aktif memperbanyak diri? Nah, ketika virus hepatitis B mulai aktif memperbanyak diri dan menghasilkan banyak partikel virus, sel hati dapat mengalami kerusakan bahkan kematian. Kondisi ini menyerupai fase litik meskipun tidak seagresif siklus litik pada bakteriofag. Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Mungkin kelompok lain ingin bertanya? Tidak, Bu. Sekarang bisa ditutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri obrol untuk kelompok 2. Kelompok terakhir. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan tentang virus HIV. Next, virus HIV termasuk siklus lisogenik dan dapat berlanjut ke siklus litik karena setelah HIV masuk ke dalam sel inang, materi genetik HIV yang berupa RNA akan diubah menjadi DNA dengan bantuan enzim transkriptase balik. DNA virus ini kemudian menyatu dengan DNA sel inang dan disebut provirus. Pada tahapan ini, virus bisa berada dalam keadaan laten atau tidak aktif dan sel inang belum langsung rusak. Keadaan ini merupakan jenis siklus lisogenik. Next. Mungkin itu saja. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Saya mau tanya, Silakan. apa yang dimaksud dengan provirus pada infeksi HIV dan bagaimana pengaruhnya terhadap sel inang? Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Menjawab. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Balenia. Apa yang dimaksud dengan provirus pada infeksi HIV dan bagaimana pengaruhnya terhadap sel inang? Provirus adalah DNA virus HIV yang terbentuk setelah RNA virus diubah menjadi DNA oleh enzim transkriptase balik dan kemudian menyatu dengan DNA sel inang. Keberadaan provirus membuat HIV dapat berada dalam kondisi laten sehingga virus tidak langsung merusak sel inang. Sel inang tetap hidup dan menjalankan fungsinya, namun sewaktu-waktu provirus dapat aktif kembali dan melanjutkan replikasi virus. Mungkin itu saja. Apakah jelas pada dia? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kelompok lain ada yang bertanya? Tidak. Silakan, bisa ditutup. Baik, itu saja dari kelompok. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri obrol untuk kelompok 3. Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Dari kalian, siapa yang ingin menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Yudita. Untuk kesimpulan materi replikasi virus ini adalah proses perbanyakan virus di mana sel inang dengan memanfaatkan seluruh sistem metabolisme sel tersebut. Proses ini umumnya melalui beberapa tahap, yaitu absorpsi atau penempelan virus pada sel inang. Yang kedua, penetrasi merupakan masuknya materi genetik virus. Yang ketiga, sintesis atau pembentukan komponen virus baru. Yang keempat, perakitan ini disebabkan oleh partikel virus. Dan yang terakhir yaitu lisis atau pelepasan, di mana keluarnya virus baru dari sel inang. Replikasi virus ini dapat berlangsung melalui dua daur utama, yaitu yang pertama daur litik dan daur lisogenik. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih untuk Mbak Yunita. Nah, jadi
Jadi Bu akan menjelaskan lagi ya. Replikasi virus itu adalah proses pembentukan dan perbanyakan virus yang hanya dapat terjadi di dalam sel inang. Hal ini karena virus bersifat aseluler sehingga tidak memiliki sistem metabolisme. Virus memanfaatkan dan hidup sebagai sel inang, baik organisme uniseluler seperti bakteri maupun multiseluler seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, pada replikasi virus itu kan tadi ada 2 siklus, yaitu siklus lidik dan isogenik. Pada siklus lidik, tahapannya yaitu yang pertama, virus baru siap menginfeksi sel inang. Selanjutnya, memasukkan ke dalam sitoplasma dan mengarahkan pembentukan protein sintetis virus yang baru, dan tahap selanjutnya yaitu lisis yaitu melepaskan virus baru. Dan pada lisogenik itu sama seperti siklus lidik, diawali dengan menempel pada sel inang, lalu memasukkan ke dalam sitoplasma. Selanjutnya DNA berintegrasi ke dalam kromosom inang dan sel inang membelah dan disalin bersama DNA, dan paparan memicu stres seperti sinar UV yang memicu kerusakan dari kromosom sel inang. Nah, perbedaan dan persamaan dari siklus isogenik tadi kan ada sel inang pecah dilakukan saat serangan sel inang lemah. Persamaannya melalui tahap pelekatan dan fermentasi. Pada siklus isogenik, perbedaannya sel inang tidak pecah, materi genetik virus dibariskan ke sel anakan sel inang dilakukan saat ketahanan sel inang tinggi. Selain itu, perbedaan dari siklus lidik dan isogenik yaitu virus mengambil alih metabolisme sel inang telah menginfeksi. Materi genetik virus langsung digunakan untuk membentuk komponen virus baru, diakhiri dan pada siklus lidik diakhiri dengan lisis. Sedangkan pada siklus isogenik, materi genetik virus menyisip ke dalam DNA sel inang. Virus berada dalam keadaan dorman dan tidak langsung menghasilkan partikel virus, dan dapat berubah menjadi siklus lidik jika terjadi kondisi tertentu. Persamaannya yaitu keduanya diawali dengan proses infeksi sel inang. Virus menempel pada permukaan sel inang, yaitu pada tahap absorpsi. Selanjutnya materi genetik virus masuk ke dalam sel inang, yaitu tahap penetrasi. Sel inang digunakan untuk replikasi materi genetik virus. Sel inang digunakan untuk sintesis komponen virus. Pada replikasi virus hepatitis bereplikasi dengan mekanisme mirip seperti siklus lidik. Virus masuk ke sel hati, melepas materi genetik, lalu memanfaatkan sel inang untuk membuat protein dan menggandakan virus. Virus baru dilepaskan dan menyebabkan kerusakan atau kematian sel hati. Virus hepatitis tidak berintegrasi tetap ke DNA sel inang, sehingga bukan termasuk siklus isogenik. Pada replikasi virus HIV bereplikasi melalui siklus isogenik. Telah menempel pada reseptor DNA4, RNA HIV diubah menjadi DNA, lalu virus berintegrasi ke DNA sel inang membentuk provirus. Apakah sudah paham semua? Sudah. Selanjutnya kan di awal tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa nanti penilaian di akhir ada post test. Silakan kalian untuk menjelaskan post test tersebut. Baik, Bu. Apakah sudah masuk semua? Sudah. Jangan lupa itu diberi nama sesuai
kalian nama kalian sendiri ya. Ya, Bu. Silakan bisa dikerjakan. Baik, Bu. Baik, sudah selesai ya. Ini peringkat 1 ada Absolut ini siapa? Ya, Bu. Beri tepuk tangan untuk Cahaya. Nah, karena Cahaya peringkat pertama, silahkan untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan tadi sudah belajar tentang apa? Replikasi virus isogenik dan juga litik. Nah, mungkin untuk apa prosesnya bisa ke aplikasi yang lain tuh seperti Physiska, terus rasanya senang dan ya seru. Baik, terima kasih untuk Mbak Cahaya yang sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai dan untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang peranan virus. Jangan lupa belajar, cari materinya terlebih dahulu agar pasti kelas sudah mengerti. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam